Bang Willy, banyak yang mempertanyakan, kok Pak Surya Nasdem itu begitu cepat ya mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran kemudian menerima hasil pemilu. Padahal proses gugatan di MK itu akan diajukan baik oleh paslon 01 maupun paslon 03. Jadi apa maknanya? Ini menerimanya sepenuhnya, setengah-setengah atau bagaimana? Menerima sepenuhnya. Tapi MK-nya tetap jalan. Begini. Ini yang saya bilang tadi, democratic culture. KPU mengumumkan itu. Oh, bahwasanya ada catatan, pasti. Itu ada muaranya, ada mekanismenya, ada MK. Hal yang kita lihat adalah bagaimana ketika itu diumumkan, ada sebuah sikap yang memberikan pendidikan politik. Kita tidak menari-nari di atas populisme, kita tidak menari-nari di atas emosi publik. Itu yang membedakan seorang yang petualang dengan seorang yang negarawan. Itu. Dan Surya Paloh mengambil sikap itu. Apakah ada caci maki, apakah ada hujatan, apakah ada yang kecewa? Pasti banyak. Ya. Tapi it's time untuk mendidikan politik. Demokrasi is not about result. Demokrasi is about penghormatan, menjaga aturan itu sendiri. Dan itu KPU sudah ketok. Inilah kemudian kultur yang ingin dibangun oleh Pak Surya. Maka di dalam konversi pers itu Pak Surya mengatakan, sebagai kaum demokrat sejati, sebagai kaum pergerakan, kita menerima ini tentu dengan penuh catatan. Karena ingat, semua teori politik, semua konsep sosial memiliki cacat bawaan. Apalagi ini dengan sekian banyak catatan. Ini kan bukan satu hal yang ujuk-ujuk ketok ini kan. Rekapitulasi ini kan berjalan lama, berjenjang. Iya kan? Ya. Mulai dari kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai kemudian di KPU RI. Ini kan bukan suatu hal yang ujuk-ujuk dan semua terlibat kok dalam proses ini. Baik. Jadi jangan hanya mengambil sebuah potongan kemudian gitu, enggak. Oke. Kalau ini bukan suatu hal yang ujuk-ujuk Bang Willy, aku pengen tahu juga nih, kedatangan Prabowo hari ini, apakah itu juga bukan suatu hal yang ujuk-ujuk sudah direncanakan? Atau ini juga reaksi ketika Pak Prabowo melihat Pak Surya sudah menerima hasil pemilu dan akhirnya hanya jeda, kan menerimanya tanggal 20, 21, hari ini 22. Hanya jeda 1 hari diputuskan Prabowo harus bertemu dengan Pak Surya? Gini Sylvia, dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Kebetulan tuh secara, kalau latar belakang, karena saya ilmu filsafat itu, 2 keharusan yang bertemu katanya. Ya, kalau tadi dibuka di dalam pertemuan, pure karena Pak Surya memberikan statement. Dan ini adalah suatu resiprokal yang diberikan oleh Pak Prabowo. Tadi juga disampaikan oleh Pak Muzani di dalam pertemuan, Bang Surya, kami benar-benar mengapresiasi apa yang langkah Bang Surya lakukan. Sama seperti apa yang kami lakukan juga di pemilu 2019 ketika Pak Prabowo menerima hasil pemilu 2019. Oke, jadi apa yang dilakukan Pak Surya dengan menerima hasil pemilu itu apakah bisa dibilang mengejutkan buat Gerindra, mengejutkan buat Pak Prabowo sendiri? Ya, itulah kemudian. Kita kadang-kadang hanya siap untuk bertanding. Hanya siap untuk menang tapi lupa siap untuk kalah. Padahal yang menang cuma satu, yang kalah banyak. Gitu. Kalau caleg gagal kan gila rata-rata, karena nggak siap kalah itu. Jadi itu yang membuat kita kemudian ya seolah-olah ini masih bisa. Tapi kita lupa tadi. Jangan kemudian satu hal yang harus kita sacrifice gitu. Banyak hujatan pasti. Ya. Ada yang apresiasi juga ada gitu. Tapi kekecewaan itu yang harus kita tunjukkan dengan sebuah sikap kedewasaan. Nah, banyak yang belum bisa memahami sepenuhnya Bang Willy. Kalau kita lihat komentar dari masyarakat itu beragam ya. Ada yang mengapresiasi, ada juga yang menghujat. Tapi sebetulnya motivasi di balik Pak Surya melakukan ini apa?
orang yang mungkin pemahamannya seperti yang diketahui saja selama ini, pasti alasannya di situ-situ saja. Mungkin mereka berpikir ini supaya cari aman, supaya dapat kursi, supaya dapat kue kekuasaan juga. Sebetulnya motivasinya apa dari Pak Surya untuk menerima hasil pemilu dan mengucapkan selamat ke Prabowo? Motivasinya adalah seorang Surya Paloh selalu memberikan keteladanan dalam sikap-sikap politiknya. Walaupun itu dihujat, walaupun itu mendapatkan tantangan, apa bedanya? Kurang dekat apa seorang Surya Paloh dengan Jokowi? Tapi bagaimana sikap dia mengambil posisi ketika mencalonkan Anies Baswedan? Mencengangkan, berseberangan, dihujat, hal macam. Tapi apakah dia beranjak seinci pun? Enggak, Sylvia. Terus hari ini, apakah kita asing dengan sikap Surya Paloh seperti ini? It's to be continue aja. Bahwasanya dia seorang Demokrat sejati, dia seorang Republikan sejati. Oh, publik tidak paham. Nah, saya pernah menulis di Harian Media Indonesia, melihat Surya Paloh itu seperti melihat pohon di hutan rimba, di hutan rimba raya. Jangan melihat hanya pohon satu persatu, tidak. Dia harus dilihat sebagai sebuah satuan big picture gitu ya. Ini bukan satu hal yang terpisah, enggak. Kalau Sylvia tanya sekarang, apa motivasi Surya Paloh ini? Why not the best? Walaupun kemudian harga yang harus dibayar, sacrifice, sikap dia yang begini ini ya, tegak kepada sebuah prinsip. Itu harus dibayar dengan hal yang ya dihujat, dimusuhi, bahkan ya kita tahulah ditindas gitu. Fine ya. Jadi kalau kita mau melihat suatu hal yang apple to apple ya, apa motif Surya Paloh memberikan ucapan selamat? Kita bisa bertanya juga, apa motif Surya Paloh mencalonkan Anies dan kemudian berseberangan dengan Jokowi? What is different? Ya. Apa motif jangan kita tarik dulu aja. Apa motif Nasdem mencalonkan Ahok ketika orang tidak ada satupun mencalonkan Ahok? Nasdem mencalonkan Ahok sebagai calon independen karena Nasdem waktu itu belum punya kursi di DPRD DKI. Jadi melihat sikap Surya Paloh adalah dia berdiri kepada sebuah fatsun politik yang namanya kepentingan yang lebih besar. Kepentingan umum itu di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, bahkan partainya sendiri. Jadi kalau ada yang menyebut ini demi bisa masuk ke koalisi, mendapatkan kue kekuasaan, levelnya di situ gak sih, Bang? Itu cece remeh lah itu. Kak Sylvia, ngapain itu? Itu kan belum terjadi. Ini yang ada aja. Dua menterinya diminta sama Pak Jokowi ketika Pak Joni Plate, ketika Pak Sarul. Apakah itu diganti sama Pak Surya? Itu kan hak Nasdem. Pak Pratik datang ke rumah Pak Surya. Pak Bang Surya, Pak Presiden tanya siapa yang akan ganti ini. Enggak ada. Serahin pada, dari Nasdem tidak mengendorse siapa-siapa. Serahkan pada Pak Jokowi. Sylvia, ini bukan kelas Surya Paloh untuk bagi-bagi kue. Bukan. Ini bukan politik hanya memuaskan hasrat nafsu sesaat saja, tidak. Jadi kalau ditanya Nasdem akan berada di koalisi atau oposisi, jawaban yang singkat tapi jujur, apa itu Bang Willy? Ya bukan prioritas bagi Partai Nasdem hari ini. Prioritas Nasdem adalah bagaimana stabilitas politik ini terjadi, bagaimana gini, ada common obligasi, komitmen bersama. Komitmen berkontestasi itu suatu hal yang lumrah. Tapi komitmen untuk membangun sebuah negara bangsa dalam level high politik secara bersama-sama itu yang harus dipertunjukkan. Dan itu nggak mesti di dalam pemerintahan. Jadi ketika ditanya, Pak Surya ditawarin menteri nggak? Ditawarin gabung nggak?